situ kadang bingung. Mana, Bu? Bagi dua. Aman, Bang. Ini lengah dikit meninggal dunia. Ya, kawan nih. So hebat. Tes mental. Mana kira-kira lagi nih, Wan? Turun mania, weh. Perjuangan Dan doa. dan doa. Kita harus balik. Jangan numpuk, kalau kelamaan di sini juga tunggu mobil bisa lewat mau kapan. Jadi kita berjalan mau pulang sore ini, teman-teman. Kita mau ngegas jalan bawah, nggak dikasih lewat. Motor, mobil hari ini karena Biku lagi kerja, kita nggak dikasih lewat. Kita coba terabas dengan jalan kaki. Nanti kita jalan bawah ini, terus ke sana nih. Perjuangan kita untuk pulang ke Banda Aceh. Diam-diam. Diam-diam. Kalau dimarah ya kita balik. Tuh orang lagi kerja tuh, guys. Biku hari ini dipaksa kerja nih. Bismillah, semoga bisa lewat. Bisa, Bang? Orang tadi dari mana? Lewat dari bawah jembatan. Respect. Ayo, gas. Berangkat. Angkat. Ini udah mau cuci baut nih, Bang harus balik malam nih. Bautnya udah nggak kontrol lagi. Ini kayaknya. Udah lagi cabut nih. Cabut nak marah sama tentara. Seram, guys. Kita lewat bawah jembatan. Oh, udah nyari. Bersih tuh Bang mobil. Udah mau aja nih, Bro. Jam 6.23. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak anu mandi. Oh shit. Balik Banda. Oh my god. Kita melewati sungai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, guys. Oh, teman. Dari sini kan, Den? Dari sini kami jalan. Udah mau maghrib. Allah. Semoga kita lancar di jalan, guys. Nih aku nampakkan kalian nih. Kita berada di jalan tengah-tengah air. Aman, bos. Tinggal kita lewatin ini. Ini udah longsor semua, guys. Atas longsor, bawah juga longsor. Allah. Bisa lewat kalian? Pak, Bisa lewat? dari bawah, Pak. Hah? Dari bawah. Di bawah sana. Ada dikasih berarti? Dikasih tuh? Enggak, di sana dilepas. Enggak ada. Enggak, Pak, enggak. Jadi sana enggak dibuka. Belum. Memang belum, Pak. Jadi sana kok bisa lepas? Jalan aja. Kami jalan dari bawah, Pak. Enggak, dari pintu sana. Oh, ditutup juga masih. Ya, maksudnya kenapa kalian bisa? Dari atas kami. Oh. Kami dari gunung, Pak. Beneran lewat? Iya, kan tembus ke bawah nih. Kuburan. Kuburan kalian. Jadi dalam kuburan nih. Masyarakat ini semua. Nunggu, Pak ya. Aduh, bingung jawabnya apa. Coba Bapak tanya, Pak. Di atas tuh orang udah pada nunggu.
Di atas rame guys, ada ratusan orang mungkin dari tadi tunggu di atas. Kita harus agak sedikit nipu karena ya kayak mana lah. Soalnya kita jalan, karena kita nggak ganggu kerjaan orang ini juga. Tapi kalau misalkan yang mau naik motor, belum bisa itu karena ganggu. Napas surya ya. Napas surya menggelegar. Halo bang. Tapi di belakang nih. Bang. Bang. Bisa lewat. Dari bawah. Dari bawah. Dari bawah bisa. Jalan kaki boleh. Kita nggak boleh lewat bang. Kita nggak boleh. Nggak boleh. Kita gimana? Abang ni bang, anu bang kah? Oh. Apa? Kilo aja. Apa bang? Amunisi bang. Amunisi, nggak ada air kita isi dengan rambutan. Nasi pun ada bang. Nasi bang? Ada tuh. Nasi nggak sanggup jalan kami bang. Ya bang. Itu baru ya. Mantap banget bang. Terima kasih. Ya bang, sama-sama hati-hati bang di jalan bang ya. Bang. Air nggak ada, ya udah kita ngambil air dari rambutan. Yang penting bisa menghilangkan dahaga. Habis batu. Nih Misno, nggak iso lewat. Honda, nek dalan iso. Kok jalan bisa dikasih. Kok Honda nggak dikasih. Jembatannya udah nggak ada lagi semua. Melaku iso. Belum. Siap. Belum pasang. Bisa. Kita berangkat dapat tumpangan mobil kawan dengan kondisi seperti ini. Saudara-saudara kita perjuangan biar kita bisa pulang ke Banda Aceh. Kita berangkat dari sini naik mobil Xenia, sampai sana kita naik mobil Hiace. Semangat teman-teman, walaupun mobil bawa bensin ya. Kita sampai Biren kemungkinan naik pitam karena ngisap bawa bensin. Karena ini mobil dipakai untuk ambil minyak nih guys. Mabuk minyak tadi. Mabuk minyak. Jadi ketawa-ketawa apa kita mabuk. Nggak pulang? Hah? Jangan usah makin mabuk. Mana ya? Enggak ya, arah anu ya woi. Kotak. Bang buat video. Kotaknya nggak ada. Kemarin kan yang pakai, aku nggak tahu. Bang Jaradi nggak ada ininya. Sampai di kota. Betul perjalanan ngeri guys. Mas. Berizin pria kami dan Aman bang. Begini ya. nomingi ko perasa. Hati-hati bang ya. Arboro nyambil kau sih bang. Siap. Kalau di kota kau tinggal ngopi-ngopi, ngantuk tidur. Oke Madan, Rejen Madan. Bang. Respect. Oke guys, jadi sengaja video ini gue sambung teman-teman karena gue mau update tentang kegiatan kita selama ekspedisi yang sudah berlanjut beberapa pekan ke belakang teman-teman ya. Jadi gue mau update berapa sih uang yang sudah terpakai dan berapa jumlah total donasinya dan sekarang sisa berapa lagi sih Bang Suhen donasinya Bang Suhen. Oke, jadi kita kali itu akan bahas tuntas lengkap.
Jadi buat kalian yang udah berkontribusi, kalian pasti ingin tahu ini sebenarnya uang kalian itu dipakai untuk apa sih, kemana aja sih, apa aja sih kegiatannya Bang Suhen. Oke, kita lanjut di pertama, ekspedisi gue yang pertama. Nah, ini gue disclaimer dulu ya guys. Kita mau ngasih tahu 2 kali ekspedisi kita, 2 minggu kita di Aceh Tengah Bener Meriah. Itu kita masuk semasa situasi tanggap darurat. Jadi akses masih pada putus. Nah, pertama untuk catatan belanja logistik Aceh Tengah Bener Meriah, ini ekspedisi pertama. Kita tuh habis belanja sekitar Rp71.706.000. Jadi itu kita belanjakan ada beras 5 kilo, ada mie instan, ada minyak goreng, ada selimut, ada sayuran, ada beras 5 kilo juga, 15 kilo juga teman-teman. Kita nyari harga termurah. Makanya teman-teman gua tuh ada yang bilang, "Lu kenapa sih uang donasi doang lu hemat banget lo?" Justru karena uang donasi nih gua hemat-hemat nih Rp500 pertanggung jawabannya akhirat, Bro. Makanya nih harga-harga yang lo lihat di sini tuh adalah harga-harga yang udah beberapa kali kita verifikasi gitu guys ya. Beda 500 juga dikali jumlah kan lumayan gitu guys. Misal beras harganya beda 500 lah, dikali 600 udah berapa uangnya, kan bisa belikan pampers, bisa belikan apa, kita hitungnya begitu ya. Lanjut, operasional 7 hari di Aceh Tengah Bener Meriah. Di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman, ada ongkos mikul. Ongkos mikul ini kenapa ada ongkos mikul? Itulah sebabnya karena kita datang di masa darurat. Jadi semuanya jembatan itu cuma bisa dipikul, tidak bisa menggunakan motor sama sekali. Untuk ongkos itu aja di beberapa jembatan, karena setiap jembatan putus, kita habiskan uang sekitar 13.300.000. Ya kalian bisa baca sendiri datanya dari sini teman-teman ya. Beda situasi, beda kondisi, beda juga output habis untuk operasionalnya gitu. Kenapa gue bilang begitu? Gue tuh karena gue tetap minimalisir teman-teman. Kayak misalkan mobil, oh bisa pakai mobil gue nih, nah gue nggak rental. Terus mobil ngantar nih, oh bisa pakai mobil saudara gue nih, harganya miring. Gue cuman kayak ngisi minyak doang sama beliin rokok dia gitu, nggak kayak sama orang lain yang emang langsung matoin sekian harganya gitu. Intinya gue tetap kayak budget itu gue tetap pangkas terus biar ada sisa. Nah sisanya bisa gue belanjain lagi gitu, karena uang kita kan nggak terlalu banyak juga kan, hasil donasinya nggak kayak sampai 1 M juga guys. Bahkan itu ada temen gue juga kemarin tuh, mereka bilang dari Banda Aceh dia menuju ke titik Tenggebesi yang viral video gue tuh, mereka tuh menghabiskan untuk ini aja 55 juta itu sampai Tenggebesi. Nah kalau di gua gimana caranya itu bisa langsung sampai ke tangan masyarakat. Jadi 30 jutaan itu udah sampai diterima di bawah tangan masyarakatnya langsung. Karena kita langsung memang video-videonya banyak ya kak, kakak bisa nonton aja langsung kak. Kita ada bukti-bukti semua kok, kita perjalanan kemana gitu, kita juga nggak mau orang mikir yang aneh-aneh kan. Lanjut, ini ekspedisi kita yang kedua, itu menuju Jamat teman-teman ya. Ini barang-barang yang pokoknya lihat aja datanya di sini teman-teman ya. Ada nama barang, ada minyak, ada mie instan, ada air, ada beras. Ini logistik sekitar 35 juta kita habis belanja. Terus ada pakaian juga dan kebutuhan mandi dewasa dan anak-anak. Jadi untuk ekspedisi kedua ini belanjaan kita sekitar 47 jutaan teman-teman ya. Untuk operasionalnya karena memang setiap hari itu kan ada progres ya. Seminggu kita kemari, kita pulang seminggu kita kerja, seminggu lagi kita berangkat. Nah orang di lapangan tuh kan pada kerja, jadi jalur itu semakin jauh yang udah terbuka gitu. Nah makanya di ekspedisi kita kedua itu kita bisa lebih hemat di budget operasional. Gue pangkas habis banget ini ya, sampai gue makan mie instan terus nih sama temen-temen gue nih. Gue sampai nggak enak nih, kayak waduh gimana gitu ya. Tapi emang serunya di situ sih. Ini 4 hari 5 malam ini kita di perjalanan. Ini nggak ada, belum hitung pulang. Terus kita nginep lagi semalam di kota tuh kan, karena kita kecapean. Itu total operasional kita sekitar 19.680. Bensin di situ, ongkos langsir di situ, ongkos mobil di situ, snack teman-teman semuanya di jalan. Terus kita ada orang tiap pekerja ada di lapangan itu kita belikan snack juga. Pokoknya semua ada ke situ teman-teman, masuk ke operasional. Intinya sebisa mungkin uang yang keluar ini bisa bermanfaat untuk orang yang terdampak. Makanya tuh gua kalau misalkan untuk warga, memang warga yang terdampak, kita tuh nggak ada kayak nanya harga gitu. Kalau misalkan nyuruh dia kerja guys, tetap kita harus ngasih lebih gitu. Kadang emang ada yang harusnya kita bisa beli di luar itu murah, tapi ya udahlah kita belanja di kampung aja nih, biar untuk menghidupi perekonomian yang di sana gitu. Terus ini ekspedisi yang bakal kita jalanin ke Aceh Utara dan ke Aceh Tamiang. Kita udah beberapa belanja alat sholat di Banda Aceh dan kita mau bawa ke Aceh Utara. Kita udah belanja beberapa peralatan sholat tuh, ada kain sarung, ada sajadah model kain juga, ada mukena. Nah untuk rental mobil juga kita udah DP untuk 2 mobil selama 1 minggu terus kita ambil teman-teman ya. Karena emang waktu itu pasti kemakan banyak. Jadi totalnya sekitar 16.650. Kita jumlahin teman-teman ya. Jadi intinya tuh semua teman-teman ya, penyaluran dana yang udah tersalurkan itu tahap 1 ada desa. Kalian bisa baca sendiri desa-desanya.
sekitar 101.754.000, terus tahap yang kedua tuh sekitar 66.851, tambah persiapan alat sholat juga ini ada sekitar 16 juta yang tadi, terus totalnya itu berarti 185.255 juta rupiah itu yang udah kita salurkan. Nah, jadi total donasi kita itu ada sekitar 341.056.516 rupiah. Dikurang dari 185.255.000 ini, jadi sisanya tinggal 155.800.516 rupiah. Jadi inilah sisa donasi. Nah, screenshotnya gua kasih tahu aja lah biar lebih enak teman-teman. Ini intinya sisa donasi kita. Bang, terus kalau ada yang masuk lagi tuh gimana bang? Kan gue bilang kemarin tutup tanggal 20, tapi ada 1-2 yang masuk, ya tetap kita salurkan juga teman-teman. Kita cari orang yang terdampak yang gak ada rumah, ataupun kita salurkan ke anak yatim. Tenang, aman. Kalau misalkan 2 minggu, 3 minggu setelah ini ada yang masuk, tenang, kita tahu kok sedekah itu kemana. Gue masih punya Allah, gue takut dosa guys. Gue takut karma, gue takut sial, gue takut rezeki gue diambil juga gara-gara yang uang gak seberapa ini gitu kan. Ini karena gue melakukan ini semuanya karena sesimpel yang ada di pikiran gue adalah mereka yang donasi ke gue mudah-mudahan dan insya Allah itu pasti mendapatkan pahala. Apalagi kami yang menyalurkan langsung ke orang-orang yang berhak menerima. Ini tuh menurut gua nih ladang pahala gua nih. Jarang-jarang loh gua bisa begini gitu kan. Kalian memberikan sedikit harta kalian untuk donasi itu karena kemanusiaan, dan 341.056.516 juta rupiah ini gua ucapkan terima kasih banyak. Gua nggak kepikir bisa dapat donasi sebanyak ini dari kalian. Intinya segitu dulu video kita kali itu. Kalau ada yang mau tanya silahkan taruh di komentar aja teman-teman ya. Kita siap menjelaskan kok ya. Kita siap menjelaskan, aman itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga ini menjadi pahala jariah untuk kalian semuanya, termasuk kami juga selaku tim. Kita semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gua Andes Wen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.